Di akhir zaman, akan terjadi peperangan besar antara Muslim dengan kaum Yahudi. Saat itu semua pohon yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi akan memberitahu keberadaan mereka, kecuali pohon Garkat. Kisah ini termaktub dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, tetapi batu dan pohon itu berkata, 'Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia.' Kecuali pohon Garkat karena ia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Ra, ketika perang besar terjadi, Allah SWT mempermudah jalan kaum muslimin untuk melawan Yahudi. Bahkan semua ciptaan Allah, baik makhluk hidup maupun benda mati akan bersaksi. Maka tidak ada satupun ciptaan Allah yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi, melainkan Allah jadikan ia berbicara, baik batu, pohon, tembok maupun hewan. Apabila dihubungkan dengan hadis sebelumnya, pohon Garkat adalah satu-satunya makhluk Allah yang membisu. Alhasil, pohon ini merupakan satu-satunya tempat persembunyian kaum Yahudi. Tumbuh di gurun, Nitraria retusa yang disebut sebagai pohon Garkat. Nitraria retusa yang disebut sebagai pohon Garkat. Hingga kini ciri-ciri pasti dari pohon Garkat masih menuai perdebatan. Sebagian orang menyebut Garkat merupakan spesies tanaman Lycium sawi yang masuk kategori semak belukar. Nama lainnya adalah Lycium arabicum bois atau Arabian boxton. Tanaman ini ditemukan di seluruh jazirah Arab dan tingginya dapat mencapai 4 meter. Karena beradaptasi dengan lingkungan gurun, cabang-cabangnya ditumbuhi duri. Ada pula yang mengatakan bahwa Garkat adalah Nitraria retusa. Tanaman ini juga masuk kategori semak dengan tinggi hingga 2,5 meter. Rantingnya berbulu ketika muda, menghasilkan bunga kecil berwarna putih atau hijau, dan buah merah kecil yang bisa dimakan.